Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembelajaran IPA kali ini kita akan membahas tentang pemuaian. Nah, kalian silakan buka buku paketnya halaman 134. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam tentang pemuaian, kita harus tahu dulu apa pengertian dari pemuaian. Pemuaian adalah peristiwa bertambahnya ukuran benda akibat suhu meningkat. Kemarin kita sudah belajar suhu ya. Nah, pemuaian terbagi menjadi 3. Ada pemuaian padat, ada pemuaian cair, dan ada pemuaian gas. Yang pertama kita bahas adalah tentang pemuaian zat padat. Nah, semua zat padat akan memuai jika dipanaskan. Tetapi pemuaian tidak bisa dilihat oleh mata kita langsung. Kenapa? Karena sangat kecil proses pemuaian tersebut. Nah, adanya zat padat dapat ditunjukkan dengan alat yang disebut Muskenbrook. Oke. Lanjut. Yang kedua, kita bahas tentang permasalahan akibat pemuaian. Nah, yang kalian tahu yang pertama adalah rel kereta api bengkok. Kalian tahu rel kereta? Nah, di rel kereta itu kalau kalian perhatikan ada celah di setiap rel keretanya. Nah, untuk apa celah-celah tersebut? Untuk proses pemuaian. Kapan terjadinya si rel kereta itu memuai? Pada saat suhunya panas. Balik lagi ke pengertian tadi pemuaian. Yang kedua ada kawat telepon atau listrik. Kalau kalian lihat di jalanan kabel listrik atau kabel telepon itu kalau siang hari biasanya dia agak memuai, agak turun. Nah, pada saat malam hari dia akan menyusut si kabelnya kayak gitu. Oke, lanjut. Yang ketiga ada kaca jendela. Nah, biasanya tukang bangunan ketika dia membuat rumah, kaca jendelanya itu dikasih celah di bagian pinggir-pinggirnya. Di bagian pinggir kaca itu ada celah sedikit. Untuk apa? Untuk pada saat dia musim panas, suhu yang meningkat, dia akan memuai si kacanya. Tapi kalau misalnya suhunya dingin, kalau musim hujan biasanya akan menyusut kaca tersebut. Oke, kita bahas yang ketiga, pemanfaatan pemuaian. Pertama adalah saklar bimetal. Yang kedua ada termostat. Yang ketiga ada termometer bimetal. Oke, lanjut kita bahas ke pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair yaitu memuai jika suhu ditingkatkan. Zat cair karena bentuknya cair, dia akan selalu mengikuti tempatnya. Zat cair itu tidak mengalami muai panjang, tetapi dia mengalami muai volume. Air mempunyai jenis maksimum pada suhu 4 derajat Celcius. Pada suhu ini, 1 liter air masanya sama dengan 1 kilo. Nah, sifat inilah yang disebut dengan anomali air. Nah, apa aplikasi pemuaian zat cair? Yaitu pada termometer. Maksudnya apa? Di termometer kan ada cairan. Nah, cairannya disebut zat cair yang digunakan adalah raksa dan alkohol. Oke, sekarang kita bahas tentang pemuaian gas. Nah, sama pemuaian gas ini seperti dengan pemuaian zat cair. Gas juga mengalami muai volume, bukan muai panjang. Koefisien muai gas lebih besar, tapi koefisien muai gas itu lebih besar dari muai cair. Nah, pemanfaatan pemuaian gas dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya mesin uap. Oke, sekarang kita bahas tentang rumus muai panjang. Ini namanya disebutnya delta ya. Kotak segitiga ini disebutnya delta. Yang ini disebutnya alfa. Bukan alfa Maret, tapi alfa. Oke, rumus muai panjang yaitu delta L sama dengan alfa dikali LO dikali delta T. Panjang batang setelah dipanaskan rumusnya adalah LT sama dengan L0 ditambah alfa dikali L0 dikali delta. Ini titik-titik ini dikali ya.
Nah, ini ingat kalau ada di dalam kurung berarti urusin dulu yang di dalam kurung baru jumlahin LO-nya. Nah, LT itu apa? LT itu panjang akhir, satuannya meter. L0 panjang awal, satuannya juga meter atau sentimeter. Alpha itu koefisien muai panjang, satuannya per derajat Celcius. Biasanya nanti di soal akan dikasih tahu berapa koefisien muai panjangnya. Delta T yaitu perubahan suhu. Nah, untuk menghitung perubahan suhu, rumusnya adalah delta T sama dengan T2 diambil T1. T2 itu apa? Suhu akhir. T1 adalah suhu awal. Jadi, sebelum kalian masuk ke rumus kedua di antara dua ini, kalian urusin dulu nih delta T. Delta T-nya berapa? T2 diambil T1. Oke, kita bahas ke contoh soal. Nah, soalnya adalah sebatang besi pada suhu 0 derajat Celcius panjangnya 100 cm. Berapa pertambahan panjang jika dipanasi 60 derajat Celcius dan diketahui koefisien muai panjangnya adalah 12 dikali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Nah, kita kasih tahu dulu diketahuinya. Diketahui ini T1 suhu awal berapa? 0 derajat Celcius. T2 suhu akhirnya 60 derajat Celcius. Nah, kita hitung dulu. Delta T sama dengan T2 diambil T1. T2-nya 60 dikurangi 0 tetap 60. Nah, terus apa alfa? Alfa itu berapa? 12 dikali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. L0 panjang awal, yaitu panjang awalnya berapa? 100 cm. Sekarang yang ditanya apa? Berapa pertambahan panjang? Nah, rumusnya berarti yang ditanya delta L. Delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Nah, masukin alfanya berapa? 12 dikali 10 pangkat minus 6. LO-nya 100 cm. Delta T-nya tadi berapa nih? Ini ya, 60 diambil 0 berarti 60. Kita hitung 12 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 100 kali 60 berarti kan 6.000. Nah, cara hitungnya 12 dulu dikali 6.000 berapa? 72.000 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, kalau misalkan gini, sebelum kita bahas ini kita harus tahu dulu. Misalnya 10 pangkat 3 sama dengan 1, nolnya ada 3. Tapi kalau 10 pangkat minus 3 berarti 1 dibagi 1, nolnya ada 3. Ingat, minus berarti dia dibagi. Kalau misalnya nggak ada minusnya dia langsung dikali gitu. Berarti 72.000 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, pindahin lagi 72.000 karena di sini dia minus 6, dia dibagi 10 pangkat minus 6 berapa? Berarti nolnya ada 6 yaitu 1 juta. Nah, 72.000 dibagi 1 juta berapa? Kita coret dulu 0 yang sama, 01 coret sama, 02 coret, 03 coret. Nah, 72 dibagi 1000. Nah, 0 pertama pindahin ke sini 0, 0 kedua pindahin di sini 0. 0 ketiga diganti 7. 1 diganti 2 berarti 0,072 cm gitu. Berarti delta L-nya perpanjangannya ternyata bertambah panjangnya 0,072 cm. Oke, sampai sini lanjut. Oke, sekarang rumus muai volume. Nah, ini untuk apa tadi? Untuk pemuaian zat cair dan pemuaian gas. Nah, rumusnya Vt sama dengan V0 ditambah ini gamma. Kalau misalkan tadi alfa begini disebutnya alfa, beta begini beta. Kalau gini gamma. Ya. Vt sama dengan V0 ditambah gamma dikali V0 dikali delta T. Oke. Vt itu apa? Vt volume akhir.
VO itu volume awal, satuannya cm pangkat 3 atau yang disebut cm kubik. Gamma, apa itu? Koefisien muai volumenya. Dia biasanya satuannya sama kayak tadi, per derajat Celcius. Koefisien ini biasanya udah ada di soalnya. Delta T kayak tadi perubahan suhu, rumusnya T2 diambil T1, suhu akhir diambil suhu awal. Oke, contoh soalnya, sebuah kaca Girex mempunyai volume 20 cm pangkat 3. Pada suhu 40 derajat Celcius, koefisien muai panjang kaca 9 dikali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Berapa volume kaca jika suhunya 80 derajat Celcius? Oke, udah. Nah, diketahui volume awalnya berapa nih? Volumenya 20 cm pangkat 3 atau kubik. Kemudian suhu awal T1 40 derajat Celcius. Suhu akhir T2 berapa tadi? 80 derajat Celcius. Kita hitung dulu. Delta T sama dengan T2 diambil T1. 80 dikurang 40 sama dengan 40 derajat Celcius. Nah, gamanya tadi berapa nih? Koefisiennya 9 dikali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Yang ditanya apa? Yang ditanya berapa volume kacanya jika suhunya 80. Vt-nya sama dengan V0 ditambah gamma dikali V0 dikali delta T. V0-nya tadi berapa? 20 ditambah. Nah, ini kita urusin yang di dalam kurung dulu. Tadi gammanya berapa? 9 kali 10 pangkat minus 6. Dikali V0-nya lagi 20. Delta T-nya berapa tadi? 40. Karena 80 dikurangi 40. Nah, hitung dulu. 9 dikali 20 dikali 40 hasilnya 7.200. 7.200 dikali 10 pangkat minus 6 nih. Ini jangan dihitung dulu, pindahin ke sini. 10 pangkat minus 6. Nah, hitung lagi. Tulis 20-nya tetap belum kita apa-apain nih. 20 ditambah 7.200 karena 10 pangkat minus 6 kayak tadi syaratnya. Kalau minus dia harus dibagi, berarti dibagi. Dibagi berapa? 10 pangkat minus 6 berarti nolnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7.200 dibagi 1 juta. Coret, kayak tadi sama. Coret yang sama. Berarti sisanya 72 dibagi 10.000. 20-nya masih kita tulis. Nah, 0 pertama diganti 0, 0 kedua 0, 0 ketiga 0. 0 yang ini ganti 7. Satunya ganti 2. Nah, berarti 20 ditambah 0,0072 berapa? 20 tambah 0, 20. Berarti 0072 cm pangkat 3. Nah, sampai sini paham? Oke, ini latihan soalnya ada 2 soal. Yang nomor 1 soalnya kayak tadi, rumus muai panjang. Yang nomor 2 soalnya rumus muai volume. Oke, kerjakan, tulis soalnya di buku tulis, kerjakan kemudian dikirim ke Google Classroom ya kalau udah selesai. Kalau misalnya masih ada yang bingung, silahkan tanya. Boleh via Japri. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.